Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 78 dengan saya Firda Amalia Putri NPM 21117 dan partner saya Muhammad Febri Sugianto NPM 21120 akan mempresentasikan mengenai tugas besar kami yang berjudul peningkatan servis level pada sistem antrian pengambilan obat di Puskesmas Bojong Rawalumbu menggunakan metode simulasi. Yang pertama ada pendahuluan. Latar belakang tugas besar kami yaitu teori antrian didefinisikan sebagai cabang ilmu dalam riset operasi yang menyangkut analisis antrian kapan pelanggan atau pasien tiba di pusat layanan dan harus mengantri untuk mendapatkan beberapa layanan. Teori memperhatikan bagaimana organisasi dapat melayani banyak pelanggan yang menuntut layanan berkualitas dan antrian pelanggan atau pasien menunggu untuk dilayani. Jaringan antrian mewujudkan komponen operasional aliran pasien di klinik, dengan unit klinis menjadi pusat organisasi. Pasien adalah klien, sedangkan tempat tidur, staf klinis, dan peralatan klinis adalah pekerja. Antrian adalah suatu fenomena yang terjadi dikarenakan kebutuhan terhadap suatu pelayanan lebih besar dibandingkan penyedia pelayanan itu sendiri. Antrian terjadi ketika kedatangan pelanggan yang datang ke suatu pelayanan melebihi kapasitas pelayanan yang tersedia. Antrian timbul karena adanya ketidakseimbangan antara yang dilayani dengan pelayanannya. Fenomena antrian dapat dijumpai di sebuah pusat kesehatan masyarakat. Salah satunya adalah Puskesmas Bojong Rawalumbu yang beralamat di Perum Bumi, Bekasi Baru, Jalan Trisatya, Raya Jembatan 45 RT 1 RW 8. Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat 17116. Puskesmas ini hadir untuk memenuhi pelayanan kesehatan masyarakat di Kota Bekasi, khususnya wilayah Rawalumbu dan sekitarnya. Antrian pada loket biasanya terjadi pada hari kerja, yaitu hari Senin sampai Jumat pada pukul 8 sampai 11 WIB. Panjang antrian selama pengamatan berkisar 4 sampai 7 pasien yang mengantri untuk mendapatkan obat. Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan pemecahan masalah dengan mencari elemen-elemen yang dibutuhkan dalam proses perhitungan sehingga diharapkan dapat memperoleh suatu solusi yang dapat mengurangi panjang atau waktu antrian. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis model sistem antrian di loket pengambilan obat sehingga dapat dijadikan masukan untuk pengambilan keputusan bagi pihak puskesmas agar bisa memberikan kenyamanan pelayanan bagi pasien, namun juga tidak merugikan bagi pihak puskesmas. Pada penelitian ini menggunakan simulasi secara manual dengan bantuan software ProModel untuk menyelesaikan persoalannya dan menguji validasi dari perhitungan manualnya. Simulasi secara manual dilakukan dengan menyusun tabel simulasi yang membuat perhitungan-perhitungan karena adanya kejadian yang muncul dari awal sampai akhir simulasi. ProModel adalah software untuk membuat model sebuah sistem. Software ProModel telah menyediakan beberapa elemen yang dapat membantu penyusunan model. Elemen-elemen dasar tersebut antara lain location, entity, research, processing, dan arrival. Rumusan masalah pada tugas ini itu bagaimana menentukan model simulasi dari aktivitas sistem antrian pengambilan obat di rumah sakit. Lalu ada tujuan dalam tugas besar ini. Yang pertama, praktikan dapat mengetahui berbagai aktivitas yang terjadi pada sistem antrian di rumah sakit. Yang kedua, praktikan dapat mengolah data dari hasil running software ProModel. Yang ketiga, praktikan dapat memahami dan mempelajari tentang permasalahan dan juga tentang software ProModel yang akan digunakan. Adapun manfaat pada tugas besar ini, yang pertama, agar praktikan dapat memahami konsep dari analisis sistem antrian. Yang kedua, agar praktikan dapat mengelola data pasien yang ada di rumah sakit dengan menggunakan software ProModel. Yang ketiga, agar praktikan dapat mengaplikasikan uji analisis aktivitas sistem antrian pada pengelolaan data yang ada. Lalu ada batas masalah pada tugas besar ini. Yang pertama, praktikan menghitung data dari 5 aktivitas yang ada di sistem antrian pengambilan obat di rumah sakit. Yang kedua, praktikan menggunakan software ProModel dalam uji coba analisis aktivitas antrian pengambilan obat di rumah sakit. Yang ketiga, data yang digunakan hanya membahas mengenai sistem antrian pengambilan obat di rumah sakit. Lalu ada asumsi pada tugas besar ini. Yang pertama, hasil perhitungan manual untuk uji hipotesis adalah ditolak. Yang kedua, data yang diulang merupakan data sampling yang akurat. Yang ketiga, nilai yang didapat dari perhitungan merupakan nilai pasti. Lalu ada tinjauan pustaka. Yang pertama di sistem antrian. Sistem adalah sekumpulan elemen-elemen yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dari definisi tersebut dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu sistem terdiri dari beberapa elemen yang saling berhubungan dan berinteraksi.
Sistem sebagai kumpulan komponen-komponen yang berinteraksi dan bereaksi antar atribut komponen-komponen untuk mencapai suatu tujuan akhir yang logis. Sistem dikategorikan menjadi dua tipe, yaitu discrete dan continue. Suatu antrian adalah suatu garis tunggu dari pelanggan atau pengunjung yang memerlukan layanan dari suatu atau lebih layanan atau fasilitas layanan. Kejadian garis tunggu tersebut timbul disebabkan oleh kebutuhan akan layanan sehingga pengantri atau pengunjung yang tiba tidak bisa mendapatkan pelayanan. Sedangkan masalah yang timbul dalam antrian adalah bagaimana mengusahakan keseimbangan antara biaya tunggu atau antrian terhadap biaya mencegah antrian itu sendiri guna memperoleh keuntungan yang maksimal. Komponen dasar antrian terdiri dari kedatangan, pelayanan, dan antri komponen. Lalu ada produksi dan operasi. Produksi dan operasi sering dipakai dalam suatu organisasi yang menghasilkan keluaran output baik berupa barang maupun jasa. Secara umum, produksi diartikan sebagai suatu kegiatan atau proses yang mentransformasikan masukan atau input menjadi hasil keluaran atau output. Yang terkait dalam pengertian produksi dan operasi adalah penambahan atau penciptaan penggunaan atau utilitas karena bentuk dan tempat, sehingga membutuhkan faktor-faktor produksi. Kualitas merupakan aspek utama yang dipertimbangkan konsumen dalam pengambilan keputusan membeli atau tidak suatu produk. Kondisi ini disadari penuh oleh para pelaku usaha. Oleh karena itu, dalam segenap upaya, para pelaku usaha berusaha memenuhi kebutuhan konsumen dengan menyediakan produk-produk yang berkualitas. Lalu model. Model adalah representasi dari sistem nyata yang disederhanakan dan alat yang sangat berguna untuk menganalisis maupun merancang sistem. Dengan membuat model dari suatu sistem, maka diharapkan dapat lebih mudah untuk melakukan analisis. Model didefinisikan sebagai representasi dari sistem baik secara kualitatif yang mewakili suatu proses atau kejadian, di mana dapat menggambarkan secara jelas hubungan interaksi antara berbagai faktor-faktor penting yang akan diamati. Model 7 dikembangkan untuk melakukan investigasi atau penelitian yang memungkinkan untuk diterapkan pada sistem nyata atau untuk mengetahui pengaruh atau hasil output dari inputan yang berbeda-beda. Lalu ada simulasi model. Simulasi merupakan suatu teknik meniru operasi-operasi atau proses-proses yang terjadi dalam suatu sistem dengan bantuan perangkat komputer dan dilandasi oleh beberapa asumsi tertentu sehingga sistem tersebut bisa dipelajari secara ilmiah. Pendekatan simulasi diawali dengan pembangunan model sistem nyata. Model tersebut harus dapat menunjukkan bagaimana berbagai komponen dalam sistem saling berinteraksi sehingga benar-benar menggambarkan perilaku sistem. Model simulasi dibedakan menjadi model simulasi deterministik, model simulasi stokastik, dan model simulasi kontinu. Dengan membuat model simulasi dari suatu sistem, maka diharapkan dapat lebih mudah untuk melakukan analisis. Lalu ada promodel. Promodel adalah perangkat lunak simulasi berbasis Windows yang digunakan untuk mensimulasikan dan menganalisis suatu sistem. Promodel memberikan hak kombinasi penggunaan, fleksibilitas, dan pemodelan sistem yang sederhana agar terlihat lebih realistis. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memodelkan keseluruhan sistem yaitu bagaimana sistem beroperasi, aliran material, logika operasi, sumber daya kerja, dan kerja lintasan. Dalam promodel, selama simulasi animasi aktivitas yang sedang berlangsung dapat diamati. Hasilnya akan terlihat ditampilkan dalam tabel dan grafik yang memudahkan untuk analisis. Untuk membangun model suatu sistem yang diinginkan, promodel menyediakan beberapa elemen-elemen yang tepat disesuaikan untuk membuat model sistem produksi. Beberapa elemen-elemen dasar yang ada seperti location, entities, processing, arrival, research, path network, dan menjalankan simulasi. Lalu ada metodologi penelitian. Lokasi dan waktu pengamatan penelitian ini, pelaksanaannya pengerjaan tugas besar ini dilaksanakan pada Senin 1 Mei 2023 secara online di rumah masing-masing. Untuk pengumpulan data, metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini dengan cara observasi dan dokumentasi, penggunaan metode berdasarkan kebutuhan untuk data, pengambilan data, serta langsung ke tempat penelitian sesuai data yang dibutuhkan. Untuk memperoleh data dalam penyusunan, digunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu dengan cara penelitian lapangan, meliputi wawancara dan observasi, dan juga penelitian kepustakaan. Peralatan yang digunakan berupa alat tulis kantor dan stopwatch. Dan diperoleh data aktivitas sistem antrian di rumah sakit. Aktivitasnya ada kedatangan pasien, pengambilan nomor antrian, lalu sebelum masuk ke server pengambilan obat, pasien meninggalkan tempat. Dan pengukurannya dalam hitungan menit, ada 10 pengukuran, dengan total yang pertama 164, pengukuran yang kedua 179, yang ketiga 158, yang keempat 170, yang kelima 163, yang keenam 172, yang ketujuh 168,
yang ke-8 195, yang ke-9 148, yang ke-10 151. Lalu dihitung rata-rata tiap aktivitasnya. Lalu ada model simulasi yang dimulai dari kemudian ke kedatangan pasien dan memasuki daerah pelayanan. Lalu pasien mengambil nomor antrian pada box antrian, lalu kondisi antrian kosong, maka pasien sebelum masuk ke server pengambilan obat. Atau pasien menuju loket dan pengambilan obat lalu selesai. Lalu ada flowchart-nya dari mulai, lalu ke studi lapangan dan studi literatur, lalu ke perumusan masalah, lalu ke tujuan penelitian, lalu mengidentifikasi variabel operasionalnya, lalu ada pengumpulan data, ada 5 data tadi, yaitu data kedatangan pasien, data pasien mengambil nomor antrian, data pasien sebelum masuk ke server pengambilan obat, data pasien mengambil obat, dan data pasien meninggalkan tempat. Lalu pengolahan data, memakai software ProModel, lalu verifikasi, validasi, hasil dan pembahasan, kesimpulan, yang terakhir selesai. Lalu ada hasil dan pembahasan. Dilanjutkan oleh partner saya. Lalu sebelum menuju ke hasil dan pembahasan, saya akan menunjukkan bagaimana caranya untuk menyelesaikan studi kasus yang saya ambil dengan menggunakan software ProModel. Untuk langkah yang pertama yaitu klik file, lalu klik new. Untuk title ini ketik bebas sesuai yang diinginkan. Saya ketik untuk tugas ProModel. Untuk time unitnya kita pilih minutes, dan untuk distance unitnya kita pilih meter. Lalu klik OK. Lalu setelah klik dibentuk, ini sudah dibentuk tugas ProModelnya. Lalu kita menuju ke build, lalu lokasi. Di sini kami akan membuat bagaimana untuk simulasi peragaannya. Untuk aktivitas yang pertama yaitu ada kedatangan pasien. Kedatangan pasien saya menggunakan yaitu ini. Nah, ini kan namanya maju worker. Apabila ingin mengganti nama, maka bisa dengan di new ini diklik supaya tidak tercentang, lalu klik angka teks ini, lalu klik ke bagian bawahnya gambar ini. Lalu bisa diganti di sini. Kedatangan pasien. Setelah untuk aktivitas yang pertama, kita akan membuat aktivitas yang kedua, yaitu pengambilan nomor antrian. Pengambilan nomor antrian saya akan menggunakan yaitu tabel. Caranya sama untuk mengganti namanya, klik new, klik teks ini, klik tabel dan ganti namanya. Nah, lalu untuk aktivitas yang ketiga yaitu sebelum masuk ke server pengambilan obat, saya akan menggunakan gambar yaitu ini, building. Kita akan ganti namanya. Masuk
Nah, lalu untuk aktivitas yang keempat yaitu pengambilan obat. Untuk pengambilan obatnya saya akan menggunakan yaitu dash. Kita akan ganti namanya. Pengambilan obat. Lalu untuk aktivitas yang terakhir yaitu pasien meninggalkan tempat. Kita akan menggunakan yaitu gambar yang ini. Ganti namanya. Nah, setelah semua aktivitas terbentuk, kita akan klik build, lalu klik entity. Nah, untuk entity-nya yaitu ini kan produknya kita kan obat, jadi kita akan pilih gambar yang mirip seperti obat. Dan ganti namanya menjadi obat. Nah, setelah ini kita akan pergi ke build, lalu rival. Nah, ya rival ini untuk entity-nya kita akan klik obat, lalu lokasinya kita akan klik kedatangan pasien. Untuk kuantitinya kita akan klik 1, aturannya yaitu kita akan klik INF, frekuensinya 1. Nah, untuk kembali untuk menambahkan lagi kita akan klik enter. Lokasinya aktivitas kedua, kuantitinya 1, INF-nya asurannya INF, frekuensinya 1. Di obat, lokasinya aktivitas ketiga 1, asurannya INF, di aktivitas yang keempat pengambilan obat 1, terakhir pilih entity obat, lalu lokasinya pilih aktivitas yang kelima, pasien meninggalkan tempat, kondisinya kita pilih 1, lainnya kita pilih INF. Nah, setelah ini kita akan pergi ke build, lalu ke processing. Nah, dalam processing ini kita harus menyimak dengan detail cara-caranya agar tidak terjadi kesalahan data di dalam processing ini. Yang pertama yaitu entity obat. Untuk lokasinya itu pilih yang pertama, itu kedatangan pasien. Nah, setelah itu outputnya kita pilih obat, dan destinasinya kita pilih pengambilan nomor antrian. Nah, kemudian kita akan menuju ke dalam move logic. Nah, setelah move logic kita klik start fit. Dalam start fit ini kita akan klik data yang sudah ada
di dalam bab atau metodologi penelitian yang tadi. Yang pertama yaitu 29 enter, 40 enter, 29, 35, 27. Nah, untuk memunculkan autofit-nya, kita akan klik enter lagi. Nah, maka akan muncul autofit. Kita klik autofit, kita klik discrete distribution PowerPoint, klik OK. Nah, sini akan menunjukkan untuk yang tertinggi yaitu Poisson, yang kedua yaitu binomial. Nah, kita akan klik export. Untuk aplikasinya kita pilih aplikasi yang kita pakai yaitu ProModel. Nah, untuk yang fit distribution ini kita pilih yang tertinggi. Yang tertinggi kan ini Poisson. Jadi kita ini pilih Poisson. Posisinya 3 dan kita klik OK. Nah, setelah kita klik OK, kita akan kembali ke menu Move Logic. Itu kita klik yang gambar palu yaitu build. Nah, lalu kita pilih yang move core. Setelah itu kita klik kanan paste, lalu kita klik paste lagi. Nah, maka akan muncul move core P32,6. Lalu kita menuju ke langkah selanjutnya. Kita akan melanjutkan untuk yang kedua. Klik entity, prosesnya yaitu aktivitas yang kedua, pengambilan nomor antrian, dan outputnya kita pilih opat. Destinasinya kita pilih masuk ke server. Nah, untuk move logicnya catat aktivitas yang kedua 10, 28, Nah, kita klik auto fit, pilih discrete distribution, klik OK. Nah, akan muncul Poisson yang tertinggi, kita klik export, lalu pilih ProModel. Nah, kita klik build, import, dan kita klik paste lagi. Kita bisa kembali untuk aktivitas yang ke selanjutnya. Masuk ke server. Tahap yang ketiga yaitu fatwa 33, kita klik auto fit. Lalu kita pilih discrete distribution, klik OK. Nah,
Sini akan munculnya hanya question, maka otomatis kita nanti pilih question dan ekspor. Ke model, klik OK. For Selanjutnya yaitu pasien meninggalkan tempat, klik move logic, klik start fit. Yang selanjutnya yaitu satu, 33, 32, lalu pilih discrete distribution. Nah, lalu kita klik ekspor. Paste, lalu kita paste lagi. Ada di mana hari? Untuk langkah selanjutnya yaitu klik lokasinya, itu lokasinya terakhir, obatnya, destinasinya kita pilih ke exit. Nah, setelah itu kita pilih project, klik start fit. Data yang terakhir yaitu nah ini voice kita ekspor model. Klik build, import, paste, lalu paste lagi. Nah, setelah semua telah dimasukkan, sebelum kita run, kita ke simulasi, kita pilih option. Nah, untuk optionnya, untuk runtime-nya ini 8, kita pilih 8 karena 8 jam kerja. Lalu untuk number of aplikasinya kita pilih 10. Oke. Lalu setelah itu kita run. Nah, sebelum di run kita save untuk model. Ini save untuk namanya itu bebas. Untuk mempercepat running yang kita bisa geser ke kanan. Data tanda ini, maka untuk kerannya yaitu berhasil. Satu yes. Nah, untuk ininya kita pilih nomoran, forexnya kita pilih yang all. Klik OK.
Nah, untuk datanya yang kita pakai yaitu untuk average time in system, yaitu min. Ini untuk membandingkan probabilitas, yaitu di dalam nanti muncul di hasil dan pembahasan. Oke, sekian untuk tutorial software dalam studi kasus saya. Saya akan kembali ke hasil dan pembahasan. Nah, kita lanjutkan ke dalam hasil dan pembahasan. Next. Next. Untuk verifikasi dan validasi. Verifikasi dimaksudkan untuk memeriksa bahwa suatu produk atau layanan atau sistem memenuhi rangkaian spesifikasi desain. Validasi atau pengabsahan dimaksudkan untuk memastikan produk, layanan atau sistem atau bagian atau rangkaiannya yang memenuhi kebutuhan keoperasian pengguna. Adapun hasil running model yang telah dibuat pada 8 pendistribusian tersebut ditunjukkan pada gambar di bawah ini dan terlihat bahwa model tersebut bebas dari valid, sehingga model telah memenuhi tahap verifikasi sebagai berikut. Analisanya yaitu dari verifikasi model didapatkan bahwa perhitungan dari simulasi sudah dikatakan benar. Jika demikian, dapat dilanjutkan dengan tahap validasi model. Next. Untuk menghitung jumlah replikasi. Untuk replikasi 1 yaitu total waktu yang sudah terlihat seperti gambar dari replikasi 1 hingga replikasi 10 dengan n sama dengan 10 dengan n-1 sama dengan 9. Confidence levelnya yaitu A sama dengan 1 min 95% sama dengan 5% sama dengan 0,05. Untuk alpha-nya yaitu rumusnya gambar sama dengan 2,26 kali 7,39 per akar 10. Didapatkan hasil 5,28. Beta sama dengan halbit yaitu didapatkan hasil 5,28. Untuk n aksenya rumusnya seperti gambar dengan hasil sama dengan 1,96 kali 7,39 per 5,28. Didapatkan hasil 2,743 dibulatkan menjadi 3. Dari perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh jumlah minimal replikasi yang dibutuhkan yaitu sebanyak 3 replikasi. Untuk total waktu pengukuran dan hasil output simulasi dapat dilihat pada gambar. Untuk karena jumlah N1 sama dengan N2, maka metode yang digunakan untuk pengujian validasi model ini adalah metode well confidence interval, di mana hipotesa H0 yaitu mu1 min mu2 sama dengan 0 dapat dikatakan valid jika nilai 0 berada pada rentang mu1 sampai mu2. Untuk H1 disimpulkan untuk mu1 min mu2 sampai mu2 tidak sama dengan 0 dapat dikatakan tidak valid jika nilai 0 berada di luar pada rentang mu1 dan mu2. Masing-masing populasi atau simulasi sistem saling bebas distribusi normal baik dalam populasi maupun antar populasi. Jumlah sampel pada masing-masing populasi N1 dan N2 tidak harus sama. Variansi antar populasi 1 dan populasi 2 tidak harus sama. Berikut ini penentuan validasi dengan perhitungan well confidence interval. Untuk menghitung jumlah replikasi yaitu tabel perbandingan output real system dan pro model dapat dilihat pada tabel berikut dengan H0 dan H1 dan alfanya yaitu 0,05. Untuk DF-nya didapatkan hasil 3,97 dibulatkan menjadi 4. Maka didapatkan dari tabel distribusi T bahwa TDF A/2 sama dengan 2,78. HW sama dengan untuk rumusnya dapat dilihat pada tabel, didapatkan hasil 7,76, sehingga confidence intervalnya adalah 129,53 lebih kecil sama dengan mu1 sampai mu2 lebih kecil sama dengan 145,05 sama dengan 1 min alpha. Analisa dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak karena nilai 0 tidak berada di dalam rentang, sehingga dapat dikatakan data yang didapat adalah tidak valid. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa total waktu yang
ada pada keadaan sebenarnya ada perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi pro model yang telah dibuat. Untuk output simulasi, untuk output pro model dapat dilihat seperti gambar di dalam PPT. Untuk output model simulasi aktivitas antrian pengambilan obat dengan pro model dapat dilihat sebagai berikut. Next. Untuk analisa output, berdasarkan analisa alur pengambilan obat di rumah sakit yang telah dilakukan menggunakan software pro model, dalam proses pengambilan obat terdapat 5 alur aktivitas sebagai berikut, yaitu kedatangan pasien, pasien mengambil nomor antrian, pasien sebelum masuk ke server pengambilan obat, pasien mengambil obat, dan pasien meninggalkan tempat, serta dilanjutkan input waktu yang diperlukan dalam melakukan aktivitas tersebut. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis pro model didapatkan average time in system minutes pada replication 1 selama 23,10 detik, untuk replication 2 selama 21,84 detik, replication 3 selama 44,20 detik, replication 4 selama 21,66 detik, replication 5 selama 23,24 detik, replication 6 selama 27,27 detik, replication 7 selama 19,27 detik, replication 8 selama 21,69 detik, replication 9 selama 29,5 detik, dan replication 10 selama 31,64 detik. Dari hasil verifikasi dan validasi dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak karena nilai 0 tidak berada di dalam rentang mu1 hingga mu2, sehingga dapat dikatakan data yang didapat tidak valid. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan total waktu penelitian dengan total waktu output simulasi, sehingga perlu dilakukan perhitungan ulang dengan memperhatikan data lebih teliti agar perhitungan selanjutnya mendapatkan hasil yang valid dan lebih akurat. Next. Kesimpulan dan saran. Oleh kesimpulan ataupun kesimpulan yang diperoleh setelah melakukan analisis penelitian aktivitas pengambilan obat di rumah sakit adalah berdasarkan analisis alur pengambilan obat di rumah sakit yang telah dilakukan menggunakan software pro model. Dalam proses pengambilan obat terdapat 5 alur yang sudah dijelaskan pada hasil pembahasan tadi. Next. Permasalahan yang dialami dalam penelitian mengenai simulasi sistem antrian metode software pro model dapat ditarik kesimpulan, yaitu pada tahap verifikasi dan validasi didapatkan bahwa H0 ditolak karena nilai 0 tidak berada di dalam pada rentang mu1 hingga mu2, sehingga dapat dikatakan data yang dapat tidak valid. Dengan demikian diketahui bahwa total waktu yang ada pada keadaan sebenarnya ada perbedaan signifikan dengan hasil output pada simulasi pro model tersebut, yang mana dalam sistem antrian vaksin terdapat antrian yang menyebabkan terlambat waktu dalam melakukan antrian tersebut, sehingga dapat dikatakan dengan menggunakan software pro model waktu produksi lebih efektif dan efisien dan dapat mengatasi adanya antrian. Oleh karena itu, sistem simulasi dengan software pro model sangat tepat digunakan untuk melakukan produksi karena hasil penelitian ini cukup valid dan layak untuk diterapkan di lapangan sebagai proses produksi secara real. Namun untuk penelitian lebih lanjut dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa software untuk membandingkan hasil outputnya sudah sesuai dengan yang diharapkan atau tidak, serta membuktikan apakah dengan beberapa metode tersebut menghasilkan output yang sama atau berbeda. Next. Untuk saran dalam penelitiannya ini ataupun saran untuk penelitian analisis antrian pengambilan obat di rumah sakit adalah sebagai berikut. 1. Sebaiknya praktikkan lebih teliti dalam menganalisis dan melakukan perhitungan manual hasil output agar mendapatkan hasil yang sesuai. 2. Sebaiknya praktikkan memperhatikan setiap langkah-langkah dalam mengoperasikan software agar mendapatkan hasil yang akurat. 3. Sebaiknya praktikkan memahami dan mempelajari materi yang digunakan dalam penelitian kali ini agar tidak terjadi kesusahan dalam menjalankan penelitian. Next. Sekian dari presentasi mengenai tugas besar kami. Untuk kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.